Pada awal masuknya kembali Nika di Sulawesi, situasi politik kembali memanas. Pemerintah Indonesia yang sudah terbentuk kembali mendapat rongrongan. Pihak Nika juga berusaha membentuk sebuah pemerintahan. Sekiranya Nika berhasil membentuk satu pemerintahan di Sulawesi, maka Dr. Ratulangi, Gubernur Sulawesi, akan memindahkan pusat pemerintahannya di kota Watampone jika keadaannya terpaksa. Dalam keadaan politik yang semakin menegangkan, gubernur berusaha untuk mendapat pengakuan dari PBB dengan mengajukan petisi melalui Australia. Namun di lain pihak, Nika juga berusaha untuk menyatakan berdirinya kembali pemerintahan Belanda di Sulawesi secara terang-terangan. Untuk itu, mereka berusaha mengadakan konferensi bersama-sama raja-raja yang bertempat di Makassar. Akan tetapi, yang terjadi adalah Nika bukannya melaksanakan konferensi yang sesungguhnya, tetapi hanya dijadikan wadah untuk berusaha membujuk raja-raja disertai berbagai janji yang muluk-muluk. Para raja itu juga diberi instruksi pertama mengenai apa yang harus mereka lakukan. Persaingan kedua kekuasaan ini terus berlanjut hingga masing-masing berusaha untuk terus meluaskan pengaruh dan kekuasaannya di Sulawesi. Dalam persaingan ini, pemerintahan Dr. Ratulangi mendapat dukungan dari puluhan organisasi pemuda dan kaum pergerakan ditambah beberapa raja dan rakyat. Sementara Nika juga berusaha untuk mendapat dukungan dari beberapa raja dan bekas tentara Belanda. Selain itu, Nika juga berusaha menggait kembali sebagian besar pegawai-pegawai negeri, polisi-polisi yang bermental bejat dan kesatuan-kesatuan tentara yang masih disembunyikan. Kondisi politik tersebut kian memanas, hingga pada pertengahan September 1945, A.N. Hajarati berangkat dari Makassar menuju Palopo sebagai utusan Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi untuk membicarakan mengenai kondisi politik tersebut. Di Palopo ia mula-mula menemui Datulu dan anggota hadatnya. Setelah itu kemudian mengadakan pertemuan dengan para pemuda. Tugas-tugas Hajarati di Luwu cepat selesai, karenanya ia kembali melanjutkan perjalanan ke Poso. Usai menerima kunjungan Hajarati dan berdasarkan situasi yang kian tak menentu, Andi Jemma kemudian menyampaikan gagasan kepada anggota hadatnya untuk mengadakan pertemuan antara raja-raja Sulawesi Selatan yang pro-Republik Indonesia. Pertemuan ini menurut rencana Andi Jemma akan diadakan di Bone. Dipilihnya Bone sebagai tempat pertemuan sebab secara geografis letak Bone lebih mudah dicapai oleh beberapa kerajaan, karena letaknya agak di tengah dibanding jika diadakan di Luwu. Alasan lainnya sebab Raja Bone adalah mertua Andi Jemma. Karena itu kurang tepat jika mertuanya Andi Mapanyuki yang harus meninggalkan tempat. Untuk itu maka diutuslah beberapa orang untuk pergi ke Bone menyampaikan maksud Datu Andi Jemma kepada Andi Mapanyuki. Pada tanggal 3 Oktober 1945, utusan Kedatuan Luwu tersebut meninggalkan Palopo. Sebelum ke Bone, mereka terlebih dahulu singgah di Sengkang untuk menemui Andi Pagaru dan Guru Anwar, asal Padang, pemuda Muhammadiyah. Dalam kesempatan pertemuan antara M. Yusuf Arif dengan beberapa pemuda Wajo, dimatangkan pula rencana pelaksanaan konferensi pemuda se-Sulawesi di Sengkang. Saat tiba di Bone, utusan diterima langsung oleh Andi Mapanyuki. Mendengar keinginan Andi Jemma untuk mempersatukan raja-raja di Sulawesi Selatan membuat ia begitu gembira. Karenanya, sebagai tanda syukur Andi Mapanyuki lantas melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Usai sholat, ia lalu mengulangi ikrar yang berbunyi. Terjemahannya sebagai berikut. Jika Luwu mendapat musibah berat, maka Bone juga akan memikul musibah tersebut. Saat itu, Andi Mapanyuki juga menyatakan bahwa Luwu dan Bone akan berdiri di belakang Republik Indonesia. Setelah rencana pertemuan telah matang, maka pertemuan raja-raja itu pun digelar pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 1945. Delegasi dari Luwu diwakili oleh Andi Jemma dan Andi Pangerang Opu Tosinilele. Sementara raja lain yang hadir diantaranya Andi Mapanyuki, Raja Bone, Andi Abdullah Baumas Sepe, Datu Supa, dan Arung Matua Wajo. Selain itu, konferensi itu juga dihadiri oleh pihak pemuda Luwu, yaitu M. Yusuf Arif, M. Sanusi Deng Matata, Andi M. Azikin, dan Andi Ahmad. Hadir pula 2 pemuda dari Tanah Toraja, diantaranya Mahmud yang biasa dipanggil Guru Mude. Kemudian dari pihak sekutu hadir Mayor Herman, perwira tentara Australia. Dalam pertemuan itu ia nampak cukup netral, bahkan ada kecenderungan ia menaruh simpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan itu, sebelumnya Andi M. Azikin yang sangat mahir berbahasa Inggris memberi penjelasan tentang berbagai alasan raja-raja di Sulsel mendukung proklamasi.
dalam konferensi tersebut ternyata tidak mencapai kata yang bulat. Hal ini terjadi oleh karena ternyata hanya ada 2 raja yang mengeluarkan pernyataan yang tegas mengenai kemerdekaan Indonesia dan siap berdiri di belakang Republik Indonesia. Kedua raja tersebut yakni Andi Jem Madatulu dan Andi Mapanyuki Raja Bone. Adapun bunyi pernyataan Raja Bone bersama hadatnya ketika itu antara lain, seluruh pegawai-pegawai negeri di Bone bersama Raja Bone dan hadatnya adik 7 akan mogok jika Belanda datang memerintah di Bone. Adapun pernyataan Lu adalah sebagai berikut. Kedatuan Lu tetap berdiri di belakang Republik dalam keadaan bagaimanapun juga. Setelah konferensi tersebut dan sebagai lanjutan dari pernyataan Lu, maka Andi Jema bermaksud mengadakan rapat raksasa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Republik dan penolakan terhadap nikah, agar diketahui oleh seluruh rakyat Lu. Selain itu, usai konferensi, Gubernur Sulawesi juga memberi tugas kepada guru muda untuk segera mengumpulkan sebanyak mungkin senjata yang ada di Tanah Toraja. Adapun senjata-senjata yang telah terkumpul itu nantinya akan dibeli oleh gubernur. Dengan penuh semangat guru muda menerima baik tugas tersebut. Bahkan dengan tegas pula ia menolak untuk menjual senjata-senjata yang nanti diperolehnya itu kepada gubernur. Sebab ia menganggap pekerjaan itu merupakan sebuah tugas suci yang harus dilaksanakan oleh